Studi Islam Holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan ilmu shorof. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ilmu shorof itu ada dua pembahasan utama. Yang pertama adalah terkait dengan wazan, yaitu timbangan kata, dan yang kedua terkait dengan tasrif, yaitu perubahan kata. Ada wazan timbangan kata, dan yang kedua tasrif perubahan kata. Untuk wazan sendiri itu ada namanya wazan yang 3 huruf dan 4 huruf yang pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas. Dan kali ini kita akan sedikit mengupas lebih dalam terkait dengan wazan atau timbangan kata. Dalam bahasa Arab, timbangan kata dalam bahasa ada dua macam, yaitu kata-kata yang terdiri daripada 3 huruf dinamakan dengan thulathi, dan ada kata-kata yang terdiri pada 4 huruf yang dikatakan dengan rubai. Ada yang 3 huruf thulathi dan ada yang 4 huruf rubai. Mari kita perhatikan sejenak terkait dengan dua jenis wazan. Yang pertama adalah thulathi, yaitu 3 huruf. Yang kedua adalah rubai 4 huruf. Thulathi yang 3 huruf diwakili dengan wazan fa'ala, sedangkan rubai yang 4 huruf diwakili dengan wazan fa'lala. Yang 3 huruf adalah fa'ala, yang 4 huruf adalah fa'lala. Dan untuk wazan fa'ala dan fa'lala sendiri itu untuk masing-masing hurufnya ada namanya. Yang fa'ala 3 huruf. Yang huruf pertama adalah fa. Huruf pertama adalah fa, dinamakan dengan fa fa'ala atau fa fi'il. Fa fi'il atau fa fa'ala, yaitu huruf pertama daripada timbangan wazan fa'ala. Yang kedua ada fa'ain. Huruf ain dinamakan dengan ain fa'ala atau ain fi'il, huruf kedua daripada kata-kata fa'ala. Dan fa'ala yang huruf ketiga lam dinamakan dengan lam fa'ala atau lam fi'il, huruf ketiga dalam wazan fa'ala. Kita ambil satu contoh. Misalnya kata-kata nasoro. Na untuk fa fa'ala, sod untuk ain fa'ala, ro untuk lam fa'ala. Nasoro fa'ala diganti dengan nasoro. Nasoro nunnya, nanya di posisi fa huruf pertama, sod di posisi kedua yaitu ainnya, dan ro di posisi ketiga yaitu lamnya. Itu untuk yang sulasi atau yang 3 huruf. Begitu juga dengan rubai atau 4 huruf, diwakili dengan wazan fa'lala. Yang huruf pertama fa dinamakan dengan fa fa'lala, huruf pertama. Huruf kedua ain dinamakan dengan ain fa'lala, huruf kedua. Huruf ketiga dinamakan dengan lam fa'lala yang pertama, karena lamnya ada 2. Lam fa'lala yang pertama, huruf ketiga. Dan lam fa'lala untuk huruf yang keempat. Fa'lala, fa fa'lala, ain fa'lala, lam fa'lala, dan lam kedua daripada fa'lala. Misal contoh kita ambil kata-kata zalzala. Zalzala, za untuk fa fa'lala, lam untuk ain fa'lala, za untuk lam pertama fa'lala,
dan la untuk lam kedua daripada fa'lala. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi suatu wazan, maka kita sesuaikan dengan wazan fa'ala untuk 3 huruf dan fa'lala yang 4 huruf. Nah, ketika kita melihat baik wazan yang 3 huruf atau yang 4 huruf, maka masing-masing huruf itu pun diperhatikan. Apakah hurufnya itu semua dikatakan sahih? Apa itu sahih? Sahih itu adalah ketika hurufnya tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf yang sakit, yaitu huruf alif, waw, dan ya, dan tidak ada pengulangan, dinamakan yang sahih. Kita ambil contoh. Makanya dalam wazan itu ada macamnya. Ada wazan dinamakan dengan sahih atau salim. Ada wazan yang dinamakan dengan mudho'af, ada pengulangan. Ada wazan dinamakan dengan mahmuz, ada hamzahnya. Dan ada wazan yang dinamakan dengan mu'tal, ada huruf sakitnya atau ilah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sahih atau salim. Apa yang dimaksud dengan sahih atau salim? Sahih atau salim adalah satu kata yang mana masing-masing hurufnya, baik itu di fa-nya atau di ain-nya atau di lam-nya, tidak memiliki, yang pertama, tidak memiliki pengulangan kata. Yang kedua, dia tidak memiliki huruf hamzah. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki huruf sakit. Apa itu sakit? Huruf alif, waw, dan ya. Kita ambil contoh. Misalnya kata-kata nasoro. Nasoro. Nun. Apakah dia ada hamzah? Tidak. Apakah dia ada pengulangan? Tidak juga. Apakah dia ada huruf yang sakit? Alif, waw, ya? Tidak. Berarti nunnya dikatakan sehat. Dan lagi shad. Apakah dia hamzah? Bukan. Apakah dia alif, waw, ya? Bukan juga. Apakah dia pengulangan? Juga tidak. Maka dikatakan shadnya sehat. Yang ro, dilihat alif, waw, ya? Tidak. Pengulangan? Tidak. Ada hamzah? Tidak. Maka dilihat huruf pertama tidak ada yang sakit, dikatakan dia huruf sehat. Yang kedua juga huruf sehat. Yang ketiga juga huruf sehat. Maka kata-kata nasoro dikatakan dia huruf yang sahih atau salim. Huruf yang tidak memiliki huruf ilat, alif, waw, ya, tidak memiliki pengulangan dan tidak memiliki hamzah. Nah, ini contoh untuk yang 3 huruf. Bagaimana yang 4 huruf? Misalnya kita ambil kata-kata basmala. Basmala. Ba, sim, mim, dan la. Basmala, yang artinya lah membaca bismillah. Ba, apakah dia ada huruf yang sakit? Alif, waw, ya? Tidak. Kemudian, apakah dia hamzah? Bukan juga. Apakah ada pengulangan? Tidak. Banyak sakit. Sinnya, nah, sinnya banyak sehat. Sinnya juga dikatakan sehat. Mimnya sehat juga. Lamnya juga sehat. Maka kata-kata basmalah adalah dikatakan dengan wazan atau huruf yang kata-kata yang sehat. Tidak memiliki alif, waw, ya, tidak memiliki pengulangan kata, dan tidak memiliki yang ketiga adalah hamzah. Itu dinamakan dengan sehat. Kalimat basmalah, dan memang biasa dalam bahasa Arab, huruf yang terdiri pada 4 huruf atau yang rubai. Basmalah itu maknanya membaca bismillah. Kita kan sering mendengar bahwa ayo mari kita sama-sama buka pengajian kita atau diskusi kita yang membaca basmalah. Apa makna basmalah? Adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata-kata bismillahirrahmanirrahim itu disingkat menjadi basmalah. Dan ada yang lain juga. Misalnya hamdalah adalah membaca alhamdulillah. Atau misalnya yang lain, misalnya hailala, yaitu membaca la ilaha illallah. Atau yang lain lagi misalnya sabhala, membaca subhanallah. Atau hauqala, yaitu membaca la haula wala quwata illa billah. Sama kayak kita misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya lalu lintas, disingkat menjadi lantas misalnya, atau lalin, lalu lintas.
Itu biasa dalam bahasa Indonesia dan begitu dalam bahasa Arab, bisa disingkat suatu kata, kalimat disingkat menjadi satu kata. Dan itu biasa terjadi pada wazan yang berhuruf. Misalnya contoh basmalah itu bismillah. Nah, ini yang pertama, bagian pertama untuk wazan dikatakan sahih. Tapi ada juga yang kedua dikatakan dia mudhoaf. Apa itu mudhoaf? Mudhoaf itu adalah ada tasydid kalau dia untuk yang 3 huruf, atau ada pengulangan huruf atau pengulangan suku kata untuk yang 4 huruf. Misalnya kita ambil contoh, dinamakan dengan mudhoaf. Kita ambil contoh madda. Madda aslinya adalah madada. Da-nya 2 kali. Karena da-nya 2 kali, maka dal yang pertama dimasukkan kepada dal yang kedua, sehingga dal yang kedua dikasih tasydid. Jadi madda. Madda aslinya adalah madada. Ada pengulangan dal, sehingga diganti dengan tasydid, madda. Atau bisa kita ambil contoh yang lain, misalnya farro, atau misalnya contoh lain misalnya ada dan lain sebagainya. Atau qalla, itu semuanya ada dalam kalimat bahasa Arab, itu namanya yang dikatakan dengan mudhoaf, yaitu pengulangan huruf atau pengulangan suku kata. Oke, madda ini untuk yang sulasi atau yang rubai. Misalnya qalqala maknanya pantulan qalqala. Di mana pengulangannya? Qal 1, kemudian qal lagi yang kedua. Qalqala digabungkan menjadi 1, menjadi qalqala. Itu yang memantul. Yang memantul qalqala. Atau bahasa lain, kita ambil contoh yang lain misalnya zalzala. Zalzala artinya goncangan, menggoncang. Atau misalnya zahzaha, menggeser dan lain sebagainya. Yang ada pengulangan itu dinamakan dengan mudhoaf, pengulangan kata atau huruf atau suku kata. Studi Islam Holistik.